Ya nggak masalah, saya kira itu juga baik, dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang begini. Peraturan itu tidak untuk diubah-ubah. Peraturan itu dijalani, peraturan itu ditaati. Itu prinsip. Jadi menurut hemat kami, sekarang kita serahkan nanti bagaimana itu KPU menyikapi. Tapi menurut saya, yang disebut sebagai aturan main itu tidak diubah-ubah dalam perjalanan. Itu prinsip. Anda main catur, tengah-tengah main catur, aturannya diubah. Repot. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat kepemimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas, supaya hakim-hakim kita, hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman, sering ada masa itu mudah sekali ditekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali ditekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek, institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar. Ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu tiga, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan, gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan, hukumannya dibesarkan, dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu. Lalu jangka panjang, institusi pendidikan. Dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek ini dibutuhkan. Teman-teman sekalian, saya pernah berapa kali ceritakan di sini. Saya suatu ketika menjemput Bang Imad, pembicara di kampus gini, seperti saya sedang bicara sekarang. Yang saya undang namanya Imaduddin Abdurrahim. Saya jemput Bang Imad di bandara di Sucipto. Lalu jalan, naik mobil, saya nyetirin, sambil jalan, saya ngobrol, saya bilang, Bang Imad, saya baru sadar bahwa Bang Imad itu ternyata insinyur listrik, karena bukunya kuliah tauhid seperti Ustadz ini. Ternyata insinyur listrik. Terus saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Ini kata bilang, tahun 50-an, dia masih SMP, ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Dia dan orang-orang sekampungnya jalan kaki hampir 6 jam untuk mendengarkan pidato Bung Hatta, karena Bung Hatta yang meresmikan. Pidato Bung Hatta itu jangan bayangkan seperti pidatonya Bung Karno ya. Kalau Bung Karno itu menggelegar, kalau Bung Hatta pidatonya datar. Dan dia mengatakan, Bung Hatta pidato mengatakan begini,
Hari ini kita meresmikan Bendungan Asahan, kira-kira begitu. Ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar, dibutuhkan pembangkit listrik yang amat banyak supaya bisa menghasilkan tenaga listrik yang banyak. Indonesia masa depan, kata Bung Hatta nih, membutuhkan insinyur listrik yang amat banyak. Apa yang terjadi? Kata Bang Imat, semua anak-anak di sana ingin jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Teman-teman, apa sih fenomena ini menarik? Tidak ada hadirin di sana yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan gini, apa sponsornya kontraktor listrik ya? Apa saudaranya punya bisnis listrik ya? Apa dia punya kepentingan bikin waduk ya? Tidak ada pandangan seperti itu. Yang ada adalah kami dengar, kami laksanakan. Artinya apa? Ini orang berintegritas dan rakyat memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Itu yang harus dikembalikan lagi di Republik ini. Ketika pesan-pesan dari kepemimpinan itu pesan-pesan yang dipandang sebagai pesan penuh dengan nilai integritas, punya pondasi moral yang kuat, sehingga gagasan yang digulirkan bukan saja gagasan yang diterima sebagai ini benar, ini baik, tapi ini dipercaya. Nah, ini yang harus dikembalikan. Jadi teman-teman sekalian, PR kita besar. Nah, sekarang untuk kampus, yuk mulai dari kampus. Bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan-kegiatan yang tidak manipulatif. Kegiatan-kegiatan yang laporannya enak kalau diaudit. Kegiatan yang semua pengelolanya itu bisa dengan transparan menceritakan. Ini PR. Kenapa? Karena kita dulu tidak dimulai dengan didik. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini semakin luar biasa teman. Bagaimana ya suhu politik ini semakin panas. Kalau kita mengingat 2024 yang lalu ya, waktu selesai Pilpres 2024 teman-teman, dan akan memasuki panasnya politik Pilgub atau pemilihan kepala daerah ya, pada saat itu Kaisang itu pede sekali sebenarnya ingin berpasangan dengan Anies teman. Namun ditolak mentah-mentah ya oleh Anies Baswedan. Itu artinya bahwa Anies ya masih waras. Dan kita melihat teman-teman bagaimana gebrakan Anies Baswedan di Jakarta ya. Sebagai gubernur Jakarta kala itu ya, Anies mempunyai basis massa yang sangat militan ya, basis massa yang sangat luar biasa, yang tentunya ya memberikan dampak elektoral yang sangat luar biasa dan bagi Anies. Dan kemudian bagaimana Anies Baswedan ya saat ini pun demikian masih mempunyai basis massa baik di Jakarta bahkan seluruh Indonesia. Para pendukung Anies ini ya sangat militan teman-teman. Jadi tidak heran kalau nama Anies kemudian masih menjadi bakal calon presiden 2029, dan menurut saya itu wajar saja ya kan, karena Anies memang pernah menjadi calon presiden atau capres teman 2024 yang lalu. Artinya bahwa Anies saat ini masih diperhitungkan. Kalau kita lihat Kaisang ya, Kaisang adalah ketua umum partai termuda saat ini. Beliau ya pernah ya ingin nyagup teman-teman di Jakarta, namun batal ya karena usia. Dan kali ini beberapa waktu yang lalu Kaisang mendeklarasikan dirinya sebagai calon legislatif ya DPR RI ya untuk 2029. Tapi itu wajar saja, sah-sah saja teman. Saya yakin ya Anies adalah tokoh yang sangat ya menghormati demokrasi. Siapapun berhak ya mengikuti kontestasi baik di Pilpres, di Pilgub ya, dan kepala daerah ataupun pileg teman-teman. Dan bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.